So pas kita apply ke APU, kita nggak perlu bisa bahasa Jepang, nggak perlu punya JLPT, dan nggak perlu punya EJU. Banyak banget yang reach out aku karena dua video ini, guys. Kak, dokumennya apa aja ya? Beasiswanya fully funded atau gimana, Kak? Kak, boleh spill cara daftarnya? Pada video kali ini aku bakal sharing apply kuliah plus beasiswa di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang. Let's go, kita mulai aja. Well, Zimzalabim. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Leonie, di YouTube channelku. Yahoo! Apa kabar guys? Buat yang baru di channel ini, kenalin, nama aku Leonovina, biasa dipanggil Leonie. Sekarang aku adalah mahasiswa semester 1 di Ritsumeikan Asia Pacific University Japan, Fakultas International Management atau APM. Nah, pada video kali ini, mungkin ini adalah video yang ditunggu teman-teman semua, karena banyak banget yang reach out aku di DM Instagram, DM TikTok, komen, lain-lain, karena dua video ini, guys. Yes, bisa kalian lihat sebenarnya dua video ini tuh sama persis, guys. Cuma bedanya aku distribusikan di dua platform yang berbeda, yaitu di IG Reels dan di TikTok. Yang bersyukur banget, baik di Reels maupun di TikTok sama-sama lumayan banyak yang nonton, sehingga banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke aku. Oleh karena itu, pada video kali ini aku bakal sharing tentang salah satu pengalaman aku apply kuliah plus beasiswa di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang atau yang biasa disingkat APU. Mungkin sebelum aku mulai, buat teman-teman yang belum terlalu familiar atau bahkan baru tahu ada universitas yang namanya APU di Jepang, aku bakal bahas sedikit dulu ya. Nah, jadi APU ini adalah salah satu universitas internasional di Jepang yang kuliahnya itu pakai bahasa Inggris. So, pas kita apply ke APU, kita nggak perlu bisa bahasa Jepang, nggak perlu punya JLPT, dan nggak perlu punya EJU. Tapi lokasi APU ini bukan ada di Tokyo ya guys, tapi di sebuah kota di Pulau Kyushu. Pulau Kyushu itu ada di bagian selatan di Jepang, yang nama kotanya itu adalah Beppu City. Oke, kayaknya belum banyak yang tahu ya, karena kalau Jepang mungkin orang-orang lebih banyak taunya tuh kayak Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Kawaguchi kayaknya ya, dibandingkan kota-kota yang lain. Dan jujur, aku juga baru tahu ada kota Beppu itu pas aku lagi searching universitas, kayak oh ketemu nih ada Universitas Ritsumeikan APU. Tapi lokasinya di mana? Hah, di Beppu. Beppu di mana tuh? Akhirnya baru nyari. Oh ya, fun fact guys, Beppu itu terkenal banget sama onsennya. Onsen tuh kayak bahasa Indonesia tuh pemandian air panas atau hot spring gitu. Nih contoh fotonya. BTW ini bukan asap kebakaran ya guys, tapi ini asap dari onsennya itu. Nah, kalau teman-teman udah pernah nonton vlognya Jerome Pauline pas lagi trip ke Kyushu, yes, itu adalah kampusku di Beppu guys. It's the same university. Nah, di APU ini bisa dibilang banyak banget orang Indonesianya. Total orang Indonesia yang masuk di angkatanku, di angkatan fall 2001 itu aja ada sekitar 84 orangan guys. Memang banyak banget. Jadi nanti kalau misalnya kita udah bisa berangkat ke Jepang, itu ntar di bandara kayak field trip guys, karena banyak banget 84 orang go bareng-bareng ke Jepang. Oh ya, sama di APU itu lingkungannya sangat diverse guys, karena ada banyak banget mahasiswa internasional yang berasal dari 94 negara. Bayangin guys, kalian bisa ketemu orang dari 94 negara dalam satu tempat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, plus karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk, let's go, kita mulai aja. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya guys. Pertanyaan pertama itu, Kak, kuliahnya itu pakai bahasa apa? Nah, jadi di APU itu ada dua language of instruction. Yang pertama itu ada English Basis, dan yang kedua itu ada Japanese Basis. Kalau English Basis, berarti pas kita apply, kita nggak perlu bisa bahasa Jepang, karena kuliahnya itu nanti akan full dalam bahasa Inggris. Tapi sebagai gantinya, kita harus ngelampirin English Proficiency Test kayak IELTS TOEFL pada saat kita apply kuliah di sana. Nah, saat aku apply tahun lalu, aku ambil yang English Basis karena aku sama sekali gak bisa bahasa Jepang, guys. Kayak gak pernah belajar bahasa Jepang, bukan gak pernah sih, jarang nonton anime atau J-drama gitu-gitu. Jadi bener-bener knowledge aku tentang Jepang tuh nol. Jadi ya mau gak mau aku harus ambil yang English Basis. Tapi guys, walaupun nanti semua mata kuliah itu kita akan belajar dalam bahasa Inggris, tapi di tahun pertama kita wajib
ambil kelas bahasa Jepang. Nah, nih contohnya guys. Jadi, ini adalah jadwal semester 1 aku, dimana dalam semester 1 ini aku harus ambil 12 kredit atau 12 SKS kelas bahasa Jepang. Satu kreditnya itu, satu kredit atau satu apa ya? Pokoknya satu kelasnya itu total 100 menit. Jadi, dalam sehari aku ada 300 menit kelas bahasa Jepang. Banyak ya, tapi nggak apa-apa guys. Semangat kembali. Sedangkan kalau Japanese Basis, kebalikannya dari English Basis. Jadi, kalau Japanese Basis itu, semua perkuliahannya itu akan dalam bahasa Jepang. Dan di tahun pertama itu, berarti orang-orang yang ambil Japanese Basis, di tahun pertama mereka wajib ambil kelas bahasa Inggris. Tapi biasanya yang ambil Japanese Basis itu adalah domestic student sih guys, bukan international. International student tuh kebanyakan ambilnya English Basis. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih sistemnya kayak gitu? Jadi, EPU itu punya goal di mana mahasiswa EPU tuh bisa mengasah dan terampil dalam 2 bahasa sekaligus, itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. So, buat teman-teman yang pengen kuliah di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang, tenang aja guys, sekarang tuh kesempatan udah terbuka selebar-lebarnya. Kalian bisa ambil English Basis di EPU ini kayak yang aku ambil. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kak, sharing informasi beasiswanya dong kak. Syarat-syaratnya apa aja ya kak? Oke, jadi di EPU ini cuman ada 2 syarat apply guys, atau namanya application eligibility. Nah, yang pertama itu adalah teman-teman harus udah lulus atau akan lulus SMA dengan menyelesaikan 12 tahun pendidikan. Berarti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Yang kedua, teman-teman punya sertifikat bahasa Inggris atau English Proficiency Test yang memenuhi requirement di atas ya guys. Berarti kalau teman-teman ambil IELTS, minimum bandnya harus 6 dan syaratnya itu setiap sectionnya tuh nggak boleh di bawah 5,5. Dan kalau misalkan teman-teman ambil TOEFL IBT, berarti minimum skornya itu harus 75 dan sisanya bisa kalian lihat sendiri ya di atas guys. Oke, lanjut. Lulusan SMK bisa dapat beasiswa ke Jepang juga nggak, Kak? Oke, jawabannya bisa banget, guys. Jadi, buat teman-teman lulusan SMK atau bahkan teman-teman yang gap year, bisa banget untuk apply beasiswa dan kuliah di EPU ini. So, persiapkan dokumen kalian ya. Oke, next question. Kontennya, rinciannya dong kak, kayak syarat-syaratnya or pilihan bidang studinya. Nah, syarat-syaratnya udah kebahas ya tadi. Kalau pilihan bidang studinya, jadi di EPU itu ada 2 college atau fakultas gitu guys. Yang pertama itu ada APS atau College of Asia Pacific Studies dengan pilihan jurusan International Relation and Peace Studies. Terus ada Environment and Development. Terus ada Culture, Society and Media. Dan yang terakhir ada Hospitality and Tourism. Yang kedua ada APM atau College of International Management dengan pilihan jurusan Innovation and Economics. Yang kedua ada Marketing. Yang ketiga ada Strategic Management and Organization. Dan yang terakhir ada Accounting and Finance. Jadi bisa dilihat ya guys, kalau misalkan jurusan-jurusan di EPU tuh lebih banyak jurusan soshum. Nah, berbeda dengan di Indonesia, pas kita apply ke EPU itu, kita cuma pilih college atau fakultasnya aja dulu. Mau APS atau APM. Karena di tahun pertama kita diharuskan untuk fokus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu, baru di tahun kedua kita bisa melakukan penjurusan sesuai dengan pilihan program studi kita. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, beasiswanya fully funded atau gimana kak? Oke, sebelumnya aku mau kasih warning dulu untuk jangan khawatir ya guys. Jadi di EPU itu sayangnya nggak ada beasiswa fully funded. Adanya beasiswa Tuition Reduction Scholarship dimulai dari 30%, 50%, 65%, 80%, sampai 100%. Jadi anggapannya ini adalah beasiswa bebas uang kuliah selama 4 tahun. So, untuk biaya hidup dan biaya makan, kita tetap harus bayar sendiri guys. Tapi tenang aja, karena yang pertama, kita bisa apply beasiswa di luar kampus. Karena pada saat kita udah enroll ke EPU, ada banyak banget beasiswa yang bisa kita apply. Salah satu yang sedang aku apply ini adalah beasiswa JASO Scholarship, dimana kita bisa dapat uang sekitar 48.000 yen atau sekitar 6 juta rupiah untuk 6 bulan pertama nanti di Jepang. Doain aku ya guys, semoga bisa dapat ini karena lumayan banget bisa bayar dorm selama 6 bulan ke depan. Yang kedua, kita bisa arubaito atau part-time job. Jadi di Jepang itu kita boleh part-time job. Kalau misalkan lagi ke sekolah atau lagi kuliah, kita boleh arubaito sekitar 28 jam per minggunya. Tapi kalau misalnya kita lagi liburan, kita boleh kerja 40 jam per minggunya. Dan untuk 1 jam kerja itu beda-beda sebenarnya guys. Tapi kalau di EPU, di kota Beppu itu 1 jam kerja itu bisa dibayar sekitar 800 yen atau sekitar 100 ribuan guys. So lumayan banget kan. Yang ketiga, lokasi kampus ini bukan di kota besar guys. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan EPU ini terletak di kota Beppu,
Depok tuh semacam desa atau countryside gitu guys. Jadi pasti biaya hidupnya tuh jauh lebih murah daripada kalau kita tinggal di Tokyo. Oke, ke next question ya guys. Kak, pendaftarannya kapan dibuka ya? Nah, jadi di EPU ini ada 2 intake atau 2 pendaftaran gitu guys. Yang pertama ada fall enrollment dan yang kedua ada spring enrollment. Kalau fall enrollment berarti kita mulai kuliahnya itu di fall atau sekitar bulan Oktober gitu. Dan rata-rata didominasi oleh mahasiswa internasional. Sedangkan kalau spring enrollment berarti kita mulai kuliahnya itu di spring atau sekitar bulan April gitu. Dan rata-rata mahasiswanya itu didominasi oleh domestic student atau Nihonjin, orang Jepang. Tapi walaupun kayak gitu, nanti kita tetap bakal berinteraksi satu sama lain antara mahasiswa internasional dan domestic student bareng-bareng ya guys. Jadi jangan khawatir, kalian bisa ketemu banyak teman-teman baru juga di sana lewat organisasi dan event-event kampus di EPU. Nah, untuk pendaftaran fall 2022, Indonesia itu punya jadwalnya sendiri ya guys. Jadi jangan ikutin yang pendaftaran general ya, karena Indonesia punya jadwal yang berbeda dibandingkan yang general. Nah, bisa dilihat kalau misalkan ada 4 gelombang pendaftaran guys. Kalau kemarin tuh aku daftarnya di gelombang pertama, karena bisa dilihat ya guys, pengumuman antara gelombang 1 dan gelombang 2 tuh cukup lama ya. Jadi aku tuh orangnya pengen cepet-cepet selesain kuliah dan lain di semester 1, jadi semester 2 tuh udah bisa fokus sama ujian-ujian nanti di kelas 12. So ya, akhirnya aku daftar gelombang pertama deh. Sedangkan untuk spring 22 mengikuti jadwal yang general ya guys, karena untuk spring nggak ada jadwal untuk khusus Indonesia. Oh ya, untuk spring 2023 belum keluar ya guys, karena biasanya itu baru buka pendaftaran sekitar bulan Juni 2022. Jadi tunggu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, dokumennya apa aja ya? Nah, untuk pertanyaan ini kayaknya aku bakal bahas lebih detail dan lebih rincinya itu di next konten, di next videoku. Jadi pantengin aja ya guys. Karena kalau aku jawab di sini juga kayaknya bisa 40 menit nih video. Gak bercanda guys. Jadi di sini video kali ini aku cuman bahas secara general aja ya guys, gak aku jelasin satu-satu. Nah, yang pertama itu di sini ada academic transcript ini atau transkrip nilai gitu. Terus yang kedua itu ada standardized test results, ini kayak SAT gitu kalau kalian punya, tapi gak wajib ya guys. Yang ketiga ada English Proficiency Test. Ini contohnya kayak IELTS TOEFL, Duolingo. Untuk ketentuannya kalian bisa cek di sini ya. Yang keempat, application essay. Nah, untuk yang keempat ini topiknya nggak bebas ya, jadi kita nggak bisa nulis sesuai yang kita mau. Tapi udah ada pertanyaan-pertanyaan yang itu dari EPU. Kalau kemarin tuh aku udah ada 4 pertanyaan, tapi jawabannya singkat-singkat gitu. Kayak aku tuh kemarin cuma 150 kata, approximately ya, jadi kira-kira 150 kata. Nah, untuk tahun ini kayaknya juga ada 4 pertanyaan, tapi maksimalnya tuh sampai 200 kata. Kalian mungkin bisa cek langsung pertanyaannya itu di academic handbooknya ya. Terus yang kelima ada Certificate of Graduation atau Certificate of Expected Graduation. Buat teman-teman yang udah lulus SMA, berarti kalian harus menyerahkan yang Certificate of Graduation atau ijazah. Nah, buat teman-teman yang masih duduk di kelas 12 SMA, berarti kalian harus menyerahkan Certificate of Expected Graduation. Ini tuh kayak semacam pernyataan gitu dari sekolah kalau misalkan kalian tuh akan lulus di tahun 2022, ya semacam itulah. Yang keenam, recommendation letter atau surat rekomendasi. Jujur aku nggak tahu kalau misalkan teman-teman lulus SMA ini minta recommendation letternya ke siapa. Tapi kalau misalkan kalian masih duduk di kelas 12 SMA, kalian bisa minta surat rekomendasi ini dari guru atau kepala sekolah, atau siapapun guru yang udah kenal kalian tuh sekitar minimal 1,5 tahun guys. Yang ketujuh ada pas foto. Ini kalian harus foto di background yang putih, jadi nggak boleh ada background merah atau background biru yang biasa kita buat pas foto gitu, tapi backgroundnya harus blank, putih maksudnya. Yang ke-8 ada paspor, jadi kalian tinggal scan aja paspor kalian. Terus yang terakhir ada sertifikat lomba, organisasi, atau volunteer. Sebenarnya ini opsional ya guys, kalian nggak mesti punya. Cuman menurut aku kalau misalnya kalian punya, ini bakal jadi advantage tambahan buat kalian untuk memperbesar presentasi beasiswa yang kalian terima. Tapi kalau teman-teman nggak punya, it's okay guys, be confident aja. Oke guys, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, karena bisa dibilang pertanyaan terakhir ini jawabannya cukup panjang ya guys. Jadi untuk pembahasan detail dan lebih rinci tentang dokumen-dokumen, online assessment, online interview, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya bakal aku jawab di video selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung aja di drop di kolom komentar untuk aku bahas di video selanjutnya ya guys. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, Kak boleh spill cara daftarnya?
dan persyaratannya karena masih bingung sama websitenya. Nah, untuk persyaratan udah aku bahas ya tadi, dan sekarang aku bakal bahas application prosesnya ya. Nah, untuk application proses daftar kuliah dan daftar beasiswa KPU itu secara general ada 5 step guys. Jadi kita tuh apply kuliah sekaligus langsung apply beasiswa, jadi nggak terpisah gitu. Untuk yang pertama, create APU online application system. Caranya itu kalian buka website APU yang di sini nih, terus kalian klik yang orange-orange ini, yang tulisannya tuh apply now or login for 2022 enrollment. Terus nanti kalian harus bikin account baru di sini. Nah, gunanya apa sih si APU Online Application System ini? Nah, gunanya itu kalian bakal upload data, file, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu di APU Online Application System ini. Jadi kalian nggak perlu kirim-kirim dokumen ke APU-nya langsung atau ke APU Office di Indonesia. Nanti kalian baru kirim dokumennya itu setelah kalian sudah fix mau enroll ke APU sebagai salah satu persyaratan untuk pembuatan COE atau Certificate of Eligibility. Tapi pada saat apply, kalian nggak perlu kirim dokumen apa-apa, cukup dengan kalian upload di APU Online Application System ini. Jadi pastiin kalau teman-teman mau daftar ke APU, kalian harus buat account ya. Yang kedua, submit dokumen kalian dan bayar application fee-nya. Nah, setelah data kalian udah lengkap semua, kalian bisa submit dan kalian harus bayar application fee-nya. Untuk pembayaran sendiri ada 2 cara guys. Yang pertama itu ada kartu kredit, yang kedua ada pakai bank transfer. Kalau pakai kartu kredit, biaya application fee-nya itu 5.500 Japan Yen atau sekitar 700 ribuan rupiah. Nah, kalau misalnya bank transfer itu aku lihat di sini masih sama, yaitu 7.000 yen atau sekitar 900 ribuan. Nah, sebenarnya kelihatannya lebih mahal yang pakai bank transfer ya. Cuma sebenarnya menurut aku tuh biayanya itu sama aja. Karena kalau pakai kartu kredit, kursnya itu lebih mahal daripada kalau misalkan kita bayar pakai bank transfer. Misalkan kurs di bank transfer itu 130. Nah, kalau pakai kartu kredit tuh kursnya itu bisa sampai 135 sampai 136. Tapi menurut aku pakai kartu kredit itu jauh lebih praktis sih guys. Karena kita nggak perlu ke bank-bank lagi. Karena kan bank itu butuh berapa hari ya untuk proses transfer, sedangkan kartu kredit itu udah pasti masuk gitu. Yang ketiga adalah online assessment. Nah, buat teman-teman yang mau daftar ke APU, teman-teman harus tahu kalau misalkan di APU tuh ada tes baru namanya online assessment. Nah, si online assessment ini baru banget ada di application tahun 2020 pas angkatan aku. Jadi pada saat itu aku nggak bisa terlalu banyak prepare tentang tes ini karena aku aja nggak tahu model soalnya kayak apa. Terus tujuannya apa sih? Nah, APU tuh nggak sekedar cuman pengen lihat dari nilai doang guys, tapi juga pengen lihat personality dan kemampuan critical thinking kita. Makanya ada si online assessment. Nah, online assessment ini bukan kayak tes pelajaran matematika gitu ya guys, tapi kalau di Indonesia itu kayak semacam tes psikotes. Dan tes ini terdiri dari 3 macam guys. Nah, yang pertama itu ada video interview, yang kedua ada Watson Glasser 3 critical thinking appraisal, dan yang terakhir ada core abilities assessment. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya tunggu next videoku ya. Yang keempat, wawancara. Nah, kalau teman-teman udah menyelesaikan online assessment, teman-teman sudah menyelesaikan seleksi tahap 1 dari APU. Setelah tahap 1, kalau teman-teman lolos, khusus yang daftar APU Tuition Reduction Scholarship, teman-teman bakal dipanggil untuk interview. Berbeda dengan online assessment yang interviewnya pakai website gitu, di tahap 2 ini kita bakal interview langsung dengan orang APU-nya pakai Zoom. Dan waktu itu aku diinterview sama 2 orang cewek, dan interviewnya pakai bahasa Inggris ya guys. Yang kelima dan yang terakhir adalah pengumuman. Setelah selesai wawancara, kita tinggal tunggu aja deh hasil sekitar 3-4 minggu. Nah, pas hari pengumuman, kalian bakal diinfoin apakah kalian keterima atau enggak bersamaan dengan presentasi beasiswa yang kalian terima ya guys. Jadi kalian bisa punya bayangan kira-kira mau jadi enroll ke APU atau enggak. Oke guys, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau request video, boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa senyum dan semangka. See you next video. Bye-bye.